Halo teman-teman, balik lagi sama Mimin di channel Movie Story. Kali ini Mimin akan merangkum film animasi, Waktu Kita Kecil dulu nih. Apakah masih seru? Yuk kita bahas sama-sama, selamat menonton. Oke, cerita dibuka dengan ibu dinosaurus besar yang sedang menjaga telur-telurnya. Sang induk sangat menanti hari-hari di mana anak-anaknya akan segera lahir. Para dinosaurus ini hidup di sebuah habitat di mana dinosaurus lain juga ada di sini. Dan tiba-tiba seekor dinosaurus predator atau Carnotaurus muncul dan menyerang tempat tersebut. Karena Taurus berusaha memburu mangsanya, dia juga menghancurkan sarang telur dinosaurus itu, sampai pada akhirnya dia membunuh seekor parkir Ainosaurus. Ternyata dari sarang telur induk dinosaurus yang sudah hancur tadi, terdapat sebuah telur yang masih utuh. Tapi sialnya telur itu dicuri oleh predator kecil yang dikenal sebagai Oviraptor. Telur itu kemudian dibawa kabur melewati sungai, gunung, dan lembah, sampai telur itu terjatuh ke sungai karena saling rebutan dengan Oviraptor yang lain. Dan gak sampai itu saja, telur itu juga menjadi incaran makhluk-makhluk lain ketika berada di dalam sungai. Contohnya seekor koala sukus yang mencoba memakannya, tapi karena mungkin rasanya kurang sentuhan micin jadi dimuntahin lagi telur itu. Dan telur itu juga kemudian melewati dua ekor talarus yang sedang asyik menggosip. Nah kemudian telur itu terus mengalir mengikuti arus sungai dan bahkan juga sempat diambil sama seekor goserem Belgia, sampai pada akhirnya terjatuh sebuah pulau yang dihuni oleh lemur prasejarah. Nah telur itu kemudian menetas tepat di depan mata mereka. Ketika melihat telur yang baru menetas itu, Yar menolak kehadirannya di tempat ini karena menurutnya apapun yang datang dari seberang pulau pastinya sangat berbahaya, dan karena itu hewan kecil tersebut harus disingkirkan alias dibuang karena nggak bisa berbuat apa-apa. Plio lalu memberikan si bayi kepada ayahnya, namun ketika akan dibuang, tahu apa yang terjadi? Yar juga nggak tega coy. Seiring berjalannya waktu, iguanodon kecil itu kini telah tumbuh menjadi besar dan para lemur memberinya sebuah nama yaitu Aladar. Aladar dibesarkan oleh Plio. Singkat cerita, pada suatu hari setelah bermain-main dengan lemur, Aladar hadir untuk menyaksikan bagaimana para lemur ini mengambil bagian dalam sebuah acara yaitu ritual kawin. Beberapa saat setelah ritual berakhir, mereka dikejutkan oleh kemunculan meteor yang menabrak bumi. Meteor itu menciptakan gelombang kejut sampai-sampai ikut menghancurkan pulau. Menyadari bahaya mengancam mereka, Aladar dan keluarga Yar melarikan diri. Dalam sekejap pulau itu terlihat akan hancur. Nah karena enggak punya pilihan lain, Aladar terpaksa harus melompat ke dalam air. Dari sana mereka melintasi laut dan kembali lagi ke daratan. Di sana Aladar dan yang lainnya mengetahui kalau mereka menjadi satu-satunya kelompok yang selamat semenjak kejadian itu. Mereka semua lalu mulai berpetualang kembali untuk mencari tempat tinggal yang baru. Nah pada saat melintasi gurun, mereka bertemu dan diserang oleh sekelompok Velociraptor. Akibatnya mereka terpaksa harus melarikan diri dan bertemu dengan kawanan spesies lain yang juga mengungsi pasca bencana terjadi. Dalam kelompok tersebut terdapat juga kawanan iguanodon yang dipimpin oleh Crown. Karena mereka tidak punya pilihan lain, mau gak mau mereka terpaksa bergabung dengan kelompok itu di sini. Mereka berteman dengan 3 ekor dinosaurus, yaitu seekor Tyrannosaurus yang bernama Emma, terus ada juga Ankylosaurus kecil yang bernama Earl, dan juga Berlin yang menjadi satu-satunya Brachiosaurus yang ada di kelompok tersebut. Tujuan kelompok ini bermigrasi adalah untuk mencari tempat bersarang yang baru yang konon kabarnya tempat itu merupakan tempat yang paling indah dan cocok untuk bertelur. Mereka ini telah melakukan perjalanan selama berhari-hari tanpa minum air sedikit pun. Nasi Crown selaku pemimpin iguanodon dan juga merangkap jabatan pemimpin seluruh kawanan kayak enggak peduli gitu jadi dengan situasi yang terjadi. Bahkan dia juga gak peduli ketika tahu kalau Emma dan Berlin terlihat sangat kelelahan. Esok harinya Crown memerintahkan kawanan untuk pindah dan melanjutkan perjalanan. Dia mengatakan kalau di balik bukit yang jauh di sana terdapat danau sebagai sumber mata air yang bisa mereka konsumsi. Hari-hari pun berlalu, banyak kawanan yang mati dan pingsan, termasuk juga Emma yang kondisinya sangat lemah. Dan yang lebih parahnya lagi, danau yang mereka cari-cari ternyata enggak ada alias udah kering kerontang. Kemudian Crown lalu memerintahkan untuk melanjutkan perjalanan tanpa memperdulikan kawanannya.
yang udah enggak kuat lagi untuk berjalan termasuk si Emma. Nah, ketika sedang mencoba memaksa Emma untuk tetap berjalan, Aladar enggak sengaja menyadari kalau tepat di atas danau yang telah mengering itu sebenarnya danaunya enggak benar-benar kering cuy. Alias masih ada airnya. Berlin dan para lemur mencoba menggali sampai akhirnya mereka menemukan air. Nah, seluruh kawanan yang tahu kalau ada air langsung balik lagi termasuk juga Kron yang tahu-tahu main serobot aja nih kepengen nguasain air tersebut. Karena melihat aksi heroik Aladar tadi, saudaranya Kron yang bernama Nera terkesan dengan apa yang dilakukan sama Aladar dan sejak saat itu mereka berdua langsung jatuh. Sementara itu anak buah Kron yang bernama Bruton melaporkan kalau 2 ekor Carnotaurus sedang mengikuti mereka. Kron dengan cepat memerintahkan kawanan untuk segera menjauh dari danau. Kron lagi-lagi dengan egoisnya sengaja meninggalkan Aladar dan teman-temannya jauh di belakang termasuk juga anak buahnya si Bruton karena sudah gelap dan badai akan segera datang. Kelompok itu lalu berlindung di sebuah goa karena merasa kasihan dengan Bruton. Aladar mengajaknya untuk ikut masuk ke goa. Meskipun pada awalnya menolak, si Bruton pada akhirnya juga nurut. Nah, nggak berapa lama setelah mereka memutuskan untuk beristirahat, tiba-tiba 2 ekor Carnotaurus muncul dan kepengen masuk juga ke dalam goa dan begitu tahu kalau di dalam goa itu ada santapan lezat, 2 predator itu langsung menyerang dan di luar dugaan coy, Bruton mengorbankan hidupnya demi menyelamatkan Aladar. Bruton bahkan berhasil membunuh salah satu Carnotaurus dengan cara menabraknya sehingga tertimpa runtuhan batu. Namun naas Bruton harus mati dalam insiden tersebut. Singkat cerita, karena nggak mungkin keluar melewati pintu masuk goa alam dan yang lainnya kini memutuskan untuk masuk dan menjelajahi gua lebih dalam lagi, tetapi mereka malah ketemu jalan buntu. Namun di luar dugaan mereka mencium sesuatu tepat di balik keruntuhan dan benar aja lemur menemukan kalau ada jalan menuju keluar. Nah, si Aladar sempat mencoba menghancurkan reruntuhan tetapi akibatnya malah semakin membuat runtuhan berjatuhan dan pasrah dan menyerah dengan keadaan ini. Mendengar hal itu, Belin lalu marah coy, dia nggak mau kalau harus mati di tempat seperti ini. Dengan menggunakan kekuatannya, Belin langsung menghancurkan dinding goa dan mereka pun tiba di tempat yang selama ini dicari-cari, tapi posisinya mereka ini ada di sisi lain kayak jalan pintas gitulah. Kemudian mereka pun langsung bergembira begitu melihat tempat tersebut. Mereka tertawa, minum, berenang dan bermain sepuasnya. Akan dilewati Crown dan kelompoknya, namun kini telah tertimbun oleh longsoran bebatuan tepat di pintu masuk lembah. Nah, mengetahui kalau bahaya banget jika memaksa melewati jalan itu, Aladar lalu pergi untuk memperingatkan Crown, dan ketika Aladar sampai, ketika menyadari keegoisan dan kecerobohan Crown, semua kawanan kini mengikuti Aladar sementara Crown dengan keras kepalanya tetap mencoba memanjat tebing sendirian. Namun gak berapa lama Taurus yang kelaparan tiba-tiba muncul. Aladar dengan gagah berani menantang Carnotaurus. Kejadian itu malah membuat semua kawanan ikut-ikutan untuk melawan si Carnotaurus. Sadar kalau akan dikeroyok, Carnotaurus pun ketakutan dan sebagai gantinya Carnotaurus malah memilih mengejar Crown. Aladar dan Nera mencoba menyelamatkannya, namun naas mereka datang tidak tepat waktu. Ketika hendak menghabisi Crown, Aladar muncul dan berhasil mendorong Carnotaurus ke dalam jurang. Akibat luka yang dialaminya, Crown gak bisa diselamatkan. Aladar pun memimpin kawanan untuk menuju lembah. Beberapa waktu kemudian telur-telur dinosaurus muda kini telah menetas. Beberapa di antaranya merupakan anak-anaknya Aladar dan juga Nera. Jadi gimana, filmnya seru kan? Menurut Mimin, film ini membuat kita bernostalgia di masa kecil, ketika kalau mau nonton harus ke rumah tetangga dulu hehehe. Kalau ada kritik dan saran monggo jangan sungkan-sungkan, mohon maaf bila ada salah kata Mimin.